Pernyataan resmi FIM berhubung keputusan jawatan kuasa tata tertib FIFA. Serius loh, ini aku ingatkan hanya berita-berita hoax, ya kan? Karena sebelumnya kita kan sering sekali, geng, melihat berita-berita yang seperti ini kan. Ternyata FIM pun juga memposting hal yang serupa. Macam mana kata boleh palsukan dokumen? FIM hari itu kata data-data semua dari FIFA. FIFA juga boleh listkan pemain darah Malaysia. Pelik lah. Nah ya, ini sepertinya FIFA yang lulus, FIFA yang gantung. Apa punya kartun lah cerita nih. Nah, Jawatan Kuasa Tata Tertib Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengenakan hukuman terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan 7 pemain kerana melanggar Artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA FTC berkaitan pemalsuan dokumen. FAM didapati telah menyerahkan dokumen yang dipalsukan ketika membuat semakan kelayakan dengan FIFA bagi membolehkan 7 pemain terbabit diturunkan ketika aksi pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam pada 10 Jun lalu. yo what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Tanpa buang masa, jadi awal mulanya ini ketika saya terbangun di malam hari jam 12 tepat, ya. Dan masa itu saya membuka handphone nih. Dan ketika saya membuka handphone, ada beberapa berita yang cukup mengejutkan. Ingatkan, itu berita hoax, ya kan? Karena selama ini kita tahu sebelumnya kan ada banyak sekali kan, geng, berita-berita yang seperti itu, ya. Berita hoax tentang pemain-pemain keturunan daripada Malaysia. Ingatkan, itu hoax, ya kan? Ternyata setelah saya kaji lagi, setelah saya teliti lagi, rupa-rupanya ini benda bukan hoax, geng, ya kan? Karena apa? Saya temukan ada beberapa official Instagram dari Astro pun memberitakan berita yang sama, ya. Dan begitu juga dengan FIM, geng, ya. FIM pun juga memberitakan berita yang sama dan ini cukup mengejutkan, geng, ya. Oke, kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng, seperti apa beritanya, ya, dan tentunya komentar-komentar, ya, dari kawan-kawan, ya, terutama dari netizen Malaysia, ya, para pecinta bola sepak dan juga Indonesia, ya. Mungkin ada beberapa yang komentar, saya akan coba untuk melihat bersama-sama seperti apa komentar-komentar dan seperti apa beritanya, geng, ya. Tapi ya, biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng, ya. Oke, saya harap kawan-kawan mungkin agak rileks sedikit, ya, hatinya tidak panas, tidak kecewa, karena jujur saya pun agak kecewa juga lah, geng, ya, ketika mengetahui hal ini. Kita coba melihat dari berita Astro yang pertama nih, geng, ya. FIFA denda FIM gantung 7 pemain atas dakwaan dokumen palsu. Nah, itu, geng, ya. Dan berita ini saya lihat, geng, diposting oleh Astro Arena 1 jam yang lalu. Dan saya record video ini, geng, jam 12.30 pagi, ya. Pagi atau malam nih, ya, intinya jam 12.30 lah, ya. FIFA Disipliner Komite mengenakan hukuman berat selepas kes penggunaan dokumen palsu dalam aksi kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam pada 10 Jun 2025. Akibatnya FIM denda sebanyak 1,84 juta ringgit Malaysia, manakala 7 pemain terbabit masing-masing didenda 10.500 ringgit Malaysia serta digantung 12 bulan daripada semua aktiviti bola sepak. Oke. Kes ini akan turut dirujuk ke FIFA Football Tribunal dan semua pihak berhak mengemukakan rayuan, ya. Oke. Dan inilah pemain-pemain terlibat, geng. Ini saya tidak mengutip berita dari Indonesia, ya. Saya mengutipnya dari Astro ini, geng. Asli dari Astro, ya. Ada Gabriel Felipe, lalu Facundo Thomas Garces,
Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, ada Joao Vitor Brandoa Figueiredo, lalu John Irazabal, Hector Hevel, ya. Aduh, itu dia geng, ya. Gantung 12 bulan dari semua aktiviti bola sepak. Nah ini geng, dan ini berita dari Astro geng, ya. Saya kutip dari Astro. Komentar dari netizen Malaysia dan juga Indonesia akhirnya saling berkomentar di sini geng, ya. Macam mana kata boleh palsukan dokumen? FVM hari itu kata data-data semua dari FIFA. FIFA juga boleh listkan pemain darah Malaysia. Pelik lah. Nah ya, ini sepertinya warga tempatan Malaysia geng, ya. Kasihan dengan Garces, dia level pro, level E mat. FVM kena cepat, game lagi 13 hari jeni. Nah iya geng, iya kan, 13 hari ini game paling menentukan ini akan dilakukan, ya. FIFA yang lulus, FIFA yang gantung. Apa punya kartun lah cerita nih. Nah ya, macam risau orang Malaysia sendiri, sabotage, dengki. Rasa macam pernah dengar ada yang tak puas hati lah. Rasakan ini aku tahu geng, ya, yang dimaksud siapa. Nah ini juga ada satu komentar dari rakyat Indonesia nampaknya geng, ya. Ada dari Yovin Dalisman, ya. Kami Indonesia juga punya masalah sendiri di round 4 dengan Arab Saudi. Jadi kami tidak ada sangkut pautnya tentang ini. Tolong jangan fitnah kami. Kami memang bersaing dengan Malaysia, tapi kami tidak melakukan dengan menghalalkan segala cara. Ya kalau misal katakanlah yang report dari pihak Indonesia, ya kan, katakanlah kalau memang dokumennya itu sah, istilahnya tidak bermasalah, harusnya report itu tidak efektif geng, tidak berpengaruh, iya kan? Harusnya sih begitu. Nah ini ya, bola waters. Ini hanya pancingan biar FVM bisa membantah dan membuktikan semuanya. Jadi tak ada lagi yang protes-protes. Mungkin aku juga tak pasti lah geng, ya. Dan ini juga ada berita lagi dari Harimau Malaya, ya. Nah ini jawatan kuasa tata tertib persekutuan bola sepak antar bangsa FIFA telah mengenakan sekatan ke atas Persatuan Bola Sepak Malaysia FVM dan 7 pemain. Ingatkan tadi hanya berita hoax geng, ya kan, karena bulan-bulan yang lalu kita kan sudah sering nih nonton yang seperti ini. Tapi ternyata sampai Astro, page dari Harimau Malaya pun juga memberitakan hal ini. Nah ini ada yang komen, gini loh abang-abangku semua, kalau memang proses semua oke, tak payahlah risau. FIFA bagi waktu ke abang-abang semua 10 hari, so persiapkanlah. Kalau memang benar, kenapa takut sangat? Kalau ada komen tuh di Indo, ngapain kita ngurusin negara lu? Negara kita aja, maksudnya Indonesia geng, ya, masih ribut soalan Piala Dunia R4, ya. Dan so nggak ada waktu mau ngurusin negara kalian. Yang patut kalian curigai adalah Vietnam. I'm just saying. Nah, gimana geng menurut kalian geng? Ya. Oke, ini juga ada komentar dari Wan Akmal ini, ya. Kalau tak salah relax je, tak payah nak menuduh negara-negara jindan report. Kalau itu satu kesalahan, hukum saja, jangan berdalih. Kalau tak salah, jangan dipersalahkan. Nah, ini masuk akal sih, ya kan geng. Kalaulah memang itu prosesnya benar, saya rasa next time kedepannya tidak masalah, ya kan geng. TMJ harus bertanggung jawab. Alamak. Nah nih, kami kan sebelumnya sudah bilang, kenapa kalian malah kepanasan dan bilang kami iri? Kena sanksi FIFA malah nuduh kami yang sabotase. Oke. Lalu Aiman Bravo, jangan sampai kita diadu domba oleh Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Nah, tetap serumpun dan saling berbagi rasa, damai selamanya. Oke, dan ini juga saya menemukan Facebook, ya, dari FAM, Football Association of Malaysia geng. Pernyataan resmi FVM berhubung keputusan jawatan kuasa tata tertib FIFA. Serius loh, ini aku ingatkan hanya berita-berita hoax, ya kan, karena sebelumnya kita kan sering sekali geng melihat berita-berita yang seperti ini kan. Ternyata FVM pun juga memposting hal yang serupa, ya. Dan kita lihat geng komentar-komentar yang cukup menarik, ya, dari netizen. Kalau ini dari Malaysia sepertinya geng. Kita lihat, kalau betul pemalsuan dokumen berlaku, inilah adalah titik paling hina dan gelap
bagi FVM berbanding kalah 10-0 dengan UAE dan tamparan hebat buat TMJ. Aku harap ini semua dongeng. Aku masih positif yang Malaysia di pihak yang betul. Semoga begitu ya, geng. Bila player HM tiba, Harimau Malaya tiba-tiba ada di NA Amerika Latin, aku udah dapat agak. Kalau bloodline Portugal atau Belanda, maybe Inggris ya, boleh terima lagi. Lagi pantas terus main klub selatan. Kalau MFL bolehlah nih. Itulah. So gimana geng kalau menurut komen kalian ya, dari Amir Muri. Ini bukan orang Indonesia geng, ini orang Malaysia yang berkomentar. Damansara Kuala Lumpur ya kan. Lalu ada Lukman Firdaus, bersekolah di UiTM, tinggal di Kota Baru. Kes ini ada something wrong. Tak mungkin mereka nak bunuh karir sendiri hanya untuk main dengan negara yang tak terkenal. Iya juga geng ya. Kalau betul parents atau grandparents mereka bukan orang Malaysia. Nah itu. Mudah nak settle dengan satu panggilan oleh PMX. Apa hubungannya dengan PMX? Aduh. Sheriff Angkasa Gavan. Tak pastilah ini orang mana. Macam orang Malaysia kalau dari komentarnya ya. Sebelum datangnya 7 orang ini, pemain-pemain Harimau Malaya ramai je, pemain keturunan atau warisan oke je. Sekali datang je di orang ini semua 7 orang ini kena denda. Serentak pula tuh. Dasar juga ya FIFA kena lobby. Kenapa tak cek pemain-pemain warisan Malaysia yang lain dah lama tuh? Ada banyak tuh, alang-alang kan? Mungkin karena pemain-pemain keturunan sebelumnya itu datangnya tidak secara bersamaan. Jadi it's okay ya. Mungkin dari Corbin Ong dulu ya kan, lalu lepas itu siapa. Jadi tidak bersama-sama ya. Mungkin itu geng ya. Nah ini ada balasannya nih. Sebab yang lain tuh memang udah terbukti susur galur mereka. Yang baru ini coba jujur sedikit macam mana susur galur mereka untuk buktikan yang mereka betul-betul ada darah Malaysia nih. Bila tanya macam-macam mengelak nak jawab. Jawab pun tak jelas mana. Nah ini ya, Muhammad Razifuddin Bukhari. Oke, 7 ini datang hampir serentak last minute pula tuh. Yang tuh kotak heran pula. Nah kan, sebelum ini ada apa ini, keturunan keluarga mereka yang 7 datang serentak nih. Salah sila keturunan keluarga mereka pun tak ditunjuk atau infokan. Ini quote yang berita kata nak sabotage. Jadi sebelumnya memang saya kemarin geng sempat melihat berita ini ya, sampai-sampai TMJ pun juga memposting berita ini. Ya, kita boleh agaklah kan aduan itu datang dari mana, antara 2 negara aja. Nah, dari sini saya udah tahu geng negara mana yang dimaksud. Negara Indonesia dan juga negara Vietnam. Ya kan? Dia bawa masuk orang Belanda, sepatah kita tak apa-apa. Kita baru nak up terus dia bawa ke FIFA. Betul punya busuk hati. Astagfirullahaladzim, Bang. Aduh. Kalaulah memang itu pihak Indonesia ataulah Vietnam, aku tak pasti lah geng ya. Kalaupun memang itu yang melaporkan, negara Indonesia dan Vietnam yang melaporkan, harusnya itu tak jadi masalah ya kan geng. Kalau memang dokumen pemain-pemain Harimau Malaya ini ya, pemain keturunan ini, kalau tidak ada masalah harusnya tidak apa-apa, betul tak geng ya. Nah ini ada Izar Murad ya, dari mana nih, Sealam, Selangor. Simple, kalau memang salah hadap jelah. Siapa-siapa yang terlibat perlu dikenakan tindakan. Malu memang malu, tapi kalau udah salah kena terima kenyataan. Cuma nak cakap, kalau nanti kita di pihak yang benar, tolong ambil tindakan juga. Saman pada pihak-pihak menuduh event FIFA sekalipun. Nah ini betul ini ya. Saman sebab menjatuhkan integriti kita. Tapi kalau memang kita yang salah, yang terlibat itu fikirlah sendiri, tak ada jalan pintas untuk berjaya, tak guna berjaya jika guna cara yang salah. Nah ini satu komentar yang sepertinya cukup win-win geng ya.
Jadi salahkan dari pihak Malaysia, tapi salahkan juga dari pihak-pihak luar. Apabila kalau memang Malaysia benar menang, ya yang duduk itu juga harus siap-siap dikenakan tindakan, ya kan, geng? Itu. Dan juga, geng, ini kita coba melihat ya Instagram dari TMJ. Aku jadi penasaran dan teringin tahu, geng. Nah, ini dia, geng. Ya, komentar dari netizen. Ya, saya akhirnya kan mengintip juga ya 1 jam lalu. Ini maksudnya apa, Bang? Ini. Nah, ada angin petang. Ya, harap tuanku setelkan dokumen dengan lengkap hantar ke FIFA. Selamat tinggal Malaysia tim. Baru nak rasa happy kalau betul pemalsuan dokumen, amat kecewa buat kerja macam nih. Ada Alpha XXZ ya. Inti MJ we trust, come on tuanku, setelkan case ini dengan cepat. Kami baru nak menikmati zaman kegemilangan Malaysia di bawah kepemimpinan tuanku sendiri. Oke. Orang nih bagi TMJ nak tidur lenajap. Ini malam-malam udah bising memekak, esok lah cerita selamat malam. Ya karena memang beritanya sangat ini, geng, ya, sangat viral sekali malam hari, geng. Aduh, siapa yang gak terkejut, geng, ya? Dalam masa 10 hari kita kena beri jawaban balas. Semoga masih ada harapan untuk Harimau Melaya. Semoga begitu, geng. Saya pun juga mendoakan hal yang baik-baik, ya kan, geng. Ya, semoga tidak ada hal-hal yang membuat rugi Harimau Melaya, geng, ya. So, kita masih tunggu, geng, bagaimana prosesnya nanti, bagaimana kelanjutan dari case ini, betul atau tidak. Karena ini postingan kita jumpai tadi adalah dari FWM, dari Astro Arena, postingan dari Harimau Melaya. Jadi saya tidak mengutip berita-berita dari Indonesia. Indonesia pun juga sama, memberitakan hal yang sama, tapi saya lebih condongnya dengan berita-berita dari Astro, dari FEM, ya kan, dan juga komentar-komentar dari pecinta bola sepak. Ya, kita hanya bisa menunggu, geng. Semoga semuanya baik-baik saja, dan kalau memang itu betul, ya lebih fairnya lagi, ya harus disaman orang-orang yang melagakan itu, orang-orang yang report itu, ya kan, karena kan menjatuhkan integriti. Kalaulah memang itu ada masalah dengan dokumen pemain warisan, ya mau dikata apa, geng? Kalian lebih paham, kalian lebih mengerti daripada saya. Sebaiknya seperti apa dan awalnya seperti apa, kok bisa begitu kan? Begitu kan, geng, ya. So, ya, geng, macam mana boleh komen di kolom komentar, geng. Oke, sepertinya itu sudah untuk video kita kali ini, guys. Thank you sudah nonton, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong dulu, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, geng. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.